terima kasih para audiens yang telah hadir. Meskipun terhalang macet, terhalang hujan, akhirnya disempet-sempetin datang, kita mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Nur Al-Kausar atau Bapak, bukan Bapak ya, mau dipanggil apa nih? Kak? Oh iya, enggak lah. Kak Uca ya, selaku nanti pembicara kita. Lalu moderator kita yang gak kalah kece ini namanya Kak Marsha Nanda. Silakan tepuk tangan. FYI kita namanya samaan, saya juga Marsha, dia juga Marsha. Saya Marsha Tiara, dia Marsha Nanda. Gitu. Lalu selanjutnya selamat datang juga untuk Bapak Darwin selaku founder Accurate, lalu Bapak Yosef selaku CEO dari CPS Soft, lalu Ibu Teti selaku Direktur dari Solusi UKM, Bapak Fikri Febiarsa selaku Direktur Marketing Solusi UKM, lalu Bapak Baskara Aji dari Bisnis 2030, lalu Bapak Darwin dari Seto Accurate Consultant, lalu para staff manager dan sales dan rekan-rekan Accurate Digital Partner. Kita sambutkan dulu ya. Nah, sebelum kita mulai acara talk show-nya ya, saya mau kasih tahu nih, untuk audiens yang mau daftar susah-susah, jadi nggak susah-susah nggak sih daftar? Enggak ya? Oh lumayan. Nanti akan ada door prize gitu, jadi kita berharap untuk Anda stay dulu sampai akhir acara, karena kita nanti mau ngasih door prize, yaitu yang pertama kita ada, kita punya tiga door prize, kan? Kita punya door prize 3. Yang pertama adalah door prize Accurate Online Unlimited User dengan value masing-masing seharga 2,4 juta rupiah. Lalu boleh kalau tepuk tangan boleh, nanti buat Anda juga. Lalu yang kedua voucher Gojek atau GoPay, totalnya 3 juta rupiah. Oh, lumayan banget kakak ya. Lumayan banget. Semangat langsung ya. Semangat banget nih. 3 juta rupiah totalnya untuk 10 orang. Jadi masing-masing 300.000. Oh, lumayan tuh. Keliling Jakarta, jemput pacar, Bapak bisa. Oh, Bapak udah menikah, maaf ya. Oh, belum menikah, bisa Pak. Bisa jemput pacar nanti ya Pak ya. Satu hadiah lagi berupa voucher MAP, lumayan ya. Total 1 juta rupiah untuk 4 orang. Ya, caranya nanti dengan posting apapun, mau foto, mau video, atau quote mungkin dari nanti pembicara-pembicara dengan hashtagnya hashtag Grand Launch AOL, Grand GRAN D, oh ya, aduh maafin ya, jadi malu saya, GRAND Launch LAUNCH AOL. Boleh dicatat, boleh keluarin handphonenya untuk dapetin voucher MAP totalnya nanti 1 juta rupiah. Kalau mau tepuk tangan ini boleh. Oke, yang selanjutnya nanti saya akan persilahkan Bapak Fikri Ferdiansa selaku Direktur of Marketing Solusi UKM untuk memberikan sambutan. Silakan Bapak. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun cuaca di luar hujan, saya sangat mengapresiasi sekali bagi Anda semua yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ya, sebenarnya acara ini boleh dibilang sudah sold out per Selasa sore lalu. Jadi kita publish di Eventbrite, juga publish di website, dan ketika udah mencapai sekitar registran sebanyak 90, karena kuota kita 100, akhirnya kita stop. Ya akhirnya ya karena mungkin masih ada yang di jalan, masih ada yang kejebak macet. Mudah-mudahan sih mereka bisa gabung sama kita. Saya mau sekilas saja. Oh, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas
Ucai yang udah hadir di sini. Saya mengucapkan juga terima kasih pada Mbak Moderator. Kalau dibandingin sama Marsa ya jauh lah, mana? Nama boleh sama. Ya. Sambil kita menunggu juga pembicara guest speaker kita yang masih on the way. Tadi kabar terakhir masih di Tendean, yaitu Panji Pragiwaksono. Ya, mungkin saya jelasin sekilas. Mungkin banyak yang tanya kemarin lihat flyer di Facebook atau di Instagram, lalu register acara ini atau di Eventbrite juga, mungkin banyak yang tanya. Ini yang undang siapa nih? Solusiukm.com gitu. Nah, solusiukm.com saya jelaskan sedikit. Solusiukm.com kami memposisikan diri sebagai business solutions marketplace. Oke. Kenapa saya sebut business solution? Karena yang ada di sana nanti yang ada di website kami itu adalah produk-produk solusi bagi pebisnis, terutama UKM. Kenapa UKM yang kita sasar? Karena kalau kita lihat statistik di 2015 lalu saja, ini statistik 2015, kalau 2016 saya belum dapat angkanya, pebisnis UKM saat ini sudah ada sekitar 57.900.000. Jadi kalau di total, apalagi dengan menjamurnya startup, kalau kalian lihat, yang kalian datang ke sini ini kan co-working space ya. Di co-working space ini banyak startup baru yang coba memulai bangun bisnis sampai jadi kerajaan bisnis. Itu yang jadi pertimbangan kami, bahwa ada segmen yang sangat besar dan ada demand. Mereka itu butuh UKM kalau baru mulai, atau termasuk UKM yang sudah settle pun sekalipun, belum tentu mereka menjalankan proses bisnisnya dengan mudah. Dan solusiukm.com punya produk-produk yang unggulan yang bisa menjadi solusi bagi mereka semua. Nah, saat ini solusiukm.com punya produk dari saat ini kita baru punya kerjasama dengan CPS Soft. CPS Soft ini adalah developer software akuntansi Accurate. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar. Nah, saya kenalin sekalian. Accurate accounting software ini sudah ada di pasaran lokal sejak 1999 dan itu sudah sangat mungkin kalau di pelaku bisnis UKM sudah sangat dikenal. Saat ini jumlah usernya sendiri sudah sekitar 300.000 user. Dan di hari ini kami menghadirkan, kami barengan dengan CPS Soft ingin melaunching satu produk baru, yaitu Accurate Online. Nah, tepuk tangan buat CPS Soft. Ya, di era digital ini boleh dibilang pekerjaan kita udah seamless ya. Artinya orang maunya gampang, bisa diakses di mana aja, kapan aja. Nah, itu katanya sih yang ditawarin sama Accurate Online. Nah, nanti kita bisa lihat sama-sama seperti apa. Tapi sebelum itu nggak kalah penting, kita akan lihat talk show dari Bang Ucai sama Bang Panji harusnya yang lagi on the way. Bagaimana UKM bisa beradaptasi di pertumbuhan digital yang semakin luar biasa ini. Dan saya berharap mudah-mudahan Bang Panji juga bisa on time hadir di sini lah ya. Mungkin kita tunggu lagi 10-15 menit. Dan saya harap kalian semua bisa enjoy the show malam ini ya. Demikian dari saya. Mungkin next saya kembalikan lagi ke MC ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya, berikut tadi
sambutan hangat dari Bapak Fikri. Setelah itu langsung aja enaknya nih kita panggil moderator tercinta kita, Kece Badai. Namanya Mbak Marsha Nanda. Silakan Mbak Marsha. Sambutannya dulu. Halo Mbak Marsha, apa kabar Mbak? Baik Mbak Marsha. Jadi kita udah sama-sama namanya Marsha ya? Iya, itu dia. Jadi aneh gitu ya sebenarnya. Benar-benar agak cranky gitu kalau misalnya ngomong. Iya, oke. Namun sebelumnya mungkin biar semangat semuanya, kita sapa dulu biar semangat. Kalau misalkan kita teriak solusi UKM, semuanya harus jawab yes, yes, yes. Asik Ya, biar ada gerakannya badan. Kalau misalkan di dalam ruangan gini kan kayaknya dingin gitu ya. Oke, bisa ya semuanya ya? Marsha pengen semuanya juga ikut semangat di sini. Coba tes suaranya solusi UKM. Yes, yes, yes. Coba ada gerakan tangannya ada. Yes, yes, yes. Ngantuknya ada. Kita tes yang sebelah sini dulu ya. Jadi kita ada 3 bagian di Marsha nih. Ada sebelah kiri, ada tengah, ada kanan. Jadi kalau suara yang paling keras kita kasih hadiah. Hadiahnya apa masih dirahasiakan ya. Oke, coba tes yang di sini. Solusi UKM. Yes, yes, yes. Cakep, tepuk tangan dulu dong. Sebelah tengah ya. Siap ya, jangan kalah sama yang sebelah kiri ya. Apalagi ada Pak Fikri nih di sini ya. Berarti suaranya harus lebih kencang. Ada ini juga penyanyi, jadi suaranya juga harus lebih merdu ya. Merdu biasanya. Iya benar. Oke, kita tes. Solusi UKM. Yes, yes, yes. Wah, ini ya. Ada vibranya gitu. Benar. Kalau di sini tadi banyak suara ceweknya. Kalau di sini suara cowoknya. Iya, mantap ya. Di sini jangan kalah juga sama yang di sebelah kiri dan tengah. Kita tes sama-sama. Solusi UKM. Yes, yes, yes. Cakep semuanya. Oke. Mbak Marsha ada tips sedikit dong cerita aktivitasnya apa aja sekarang? Kalau sekarang aku mengajar, Oh, ya, lebih banyak mengajar. Aku dosen di Oh, salah satu fakultas swasta. Iya, itu ada fotonya. Kayak lebih kece di situ ya. Oke. Indonesian Idol. Indonesian Idol 2007 juga. Iya. Suruh nyanyi? Iya. Iya, Pak Fikri yang nyanyi, saya lip sync ya, Pak. Oke, kalau gitu langsung aja kita serahkan ke Mbak Marsha untuk selanjutnya ya. Oke, thank you Marsha. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk MC kita. Oke, malam harinya tentunya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang. Tapi sebelumnya kalau misalkan lihat topik di sini adalah how UKM strive and adapt in digital era. Ngomong-ngomong di sini ada yang masih pakai handphonenya monokrom polifonik? Gak ada ya? Ada. Kayaknya sekarang udah zamannya gadgetnya udah canggih ya. Dan semua apa-apa pakainya ada di gadget, ada di handphone, ada di laptop, ada di macam-macam. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol gimana sih pertumbuhannya juga UKM, apalagi di era digital sekarang ini. Tapi sebelumnya biar tambah semangat, gimana kalau kita nyanyi sama-sama? Oke? Nyanyi apa? Oke, kita tes dulu ya. Kalau misalkan udah ready, kita mau nyanyi sama-sama nih. Tapi sebelumnya juga mungkin kalau semuanya nanti juga ada pertanyaan, boleh kita akan open pertanyaan. Dan tentunya Marsha nanti tidak sendirian. Dan sudah ada salah satu narasumbernya yang berada di depan Marsha di sini. Sudah tahu yang mana kira-kira yang ada di depan Marsha yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri ya. Mukanya sama kan? Sama ya. Nanti kita tes juga. Dan sambil kita menunggu Mas Panjinya datang juga. Oke, sudah hadir ya ternyata ya. Oke, Mas Panji mau langsung masuk? Oke. Oh, sebentar lagi istirahat dulu karena mungkin panjangnya waktu perjalanan macet di ibu kota gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang pasar UKM, emang kalau misalkan UKM itu terus berkembang ya, dari yang namanya konvensional sekarang udah masuk ke era digital.
Kalau ngomongin tentang memanfaatkan perkembangan dunia digital itu juga kayaknya susah-susah gampang gitu ya. Oke, kita ngerti ada era digital sekarang. Kita udah pakai gadget kemana-mana, pergi bawa gadget. Tapi apa aja sih yang kita butuhkan gitu ya? Kira-kira nanti kita akan tanya lebih lanjut. Bagaimana? Sudah ready? Oke, kita panggil deh kedua narasumber kita sebelumnya. Yang pertama tentunya, iya, ada Mas Panji Pragiwaksono. Silakan Mas Panji, silakan langsung duduk. Lalu juga ada Kang Ucai. Aduh, saya jadi gemetaran ini. Mantan bosnya. Saya jadi gemetaran, saya ngerasa paling cantik sendiri di depan. Salah ya. Oke, kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Ini Mas Panji apalagi mukanya muka-muka lelah akibat kemacetan Jakarta ya Mas ya. Tapi muka bersalah. banyak yang nungguin soalnya ya. Tapi happy lah. Tentunya semuanya di sini juga udah pengen tahu ya bagaimana sih kedua orang narasumber hebat yang ada di depan kita ini bisa sukses gitu ya. Apalagi di bisnis yang mereka jalani. Nah, mungkin Marsha akan mulai dari Kang Ucai dulu ya. Kang Ucai, kumaha Dharma bisa dinyalakan? Oh, cek. Agak naik vibrannya. Oh iya. Coba dicek lagi. Belum nyala. Tukeran aja. Oh, tukeran dulu ya. Bentar. Punten, Kang. Ya. Iya belum. Udah ya? Udah? Kedengeran tapi yang suaranya Kang Ucai ya? Aman ya? Oke, kumaha Dharma? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Ini Kang Ucai jauh-jauh dari Bandung loh ya. Oh, lumayan lah 2 jam setengah. Nah, 2 jam setengah akhirnya nyampe buat temenin semua yang di sini. Nah, ngomongin tentang bisnis nih, Mas. Ngomongin bisnis ya. Boleh. Dulu kan setahu Marsha nih Kang Ucai lebih kepada nyanyi. Ya. Terus sebelumnya juga siaran. Hmm. Kenapa tertarik di dunia bisnis? Pangabutuh kalau kata. Kalau kata orang Sunda, saya mah Sundanis bisa. Ya, sebenarnya apa? Oh ya, ini yang mana? Sebenarnya kalau bisnis sebenarnya dulu udah pernah coba-coba gitu sambil ngeband, sambil bisnis. Cuman karena nggak fokus ya, kalau ngeband kan biasanya jadwal syuting, jadwal orang gitu-gitu banget sih, nggak kayak Panji lah. Ya karena kita bandnya underground ya, cuman undergroundnya lumayan lah bisa manggung di dahsyat dulu ya. Oh gitu ya, gitu ya. Jadi kalau kata anak-anak punk mah ini punk pengkhianat gitu. Nggak idealis gitu ya masuk dahsyat gitu. Yang biasa di acara wah DIY gitu ya, tiba-tiba manggung di dahsyat gitu harus tacap dulu gitu kan. Harus rapi. Ya jadi nggak punk gitu ya. Dan akhirnya saya coba setelah di band kayaknya memang penghasilan ya cuma segitu-segitu aja. Dulu sambil kuliah juga gitu ya, terus pengen bikin usaha, sempat bikin usaha clothing dulu, cuman karena satu dan lain hal clothing saya bangkrut, sempat ya ngalamin lah fase-fase di mana saya ngalamin yang namanya apa, yang usaha itu kan biasa pernah ngalamin ujian lah gitu istilahnya. Jadi dulu sempat bikin clothing namanya College Star sekitar tahun 2010. Dan itu uang dibawa kabur vendor. Pas produksian kedua ya, produksian pertama lumayan, wah di hits lah di online laku gitu ya. Pas produksian kedua uang dibawa kabur vendor, bahan dibawa kabur vendor. Yang mana nih vendor yang mau saya samperin sekarang? Karena ya Dimarahin Kang Tatang. Terus survive lagi bikin toko, alhamdulillah tokonya kerampokan. Oh, semuanya harus disyukuri ya. Iya, Disyukuri ya, alhamdulillah. di nol kan. Dan inilah fase di mana kita harus bangkit. Oh, jadi cocok kan? Jadi kampanye cocok kan? Motivasi gitu. Terus sudah itu ya akhirnya dari situlah titik nol itulah saya mulai mencari mundur dulu sebulan, apa yang salah nih ya gitu ya. Ternyata memang dulu cara Introspeksi gitu lah ya. ya cara saya modal awal untuk bisnis itu memang kurang baik lah, caranya uangnya didapat dari tempat yang tidak baik gitu. Akhirnya coba bersihin itu gitu ya, dan mulai lagi untuk mencoba akhirnya bisnis sepatu dari nol itu saya modal awalnya dari mana kan uangnya udah nol ya. Iya,
band itu, dinolin uangnya. Jadi tidak benar-benar ya. Terus setelah itu saya coba cari, saya pengen jualan sesuatu yang mainstream, benda yang mainstream, yang orang setiap hari lihat, setiap hari pakai, tapi pemainnya masih sedikit. Pas saya cari apa ya, tapi harus sesuai dengan passion saya, karena saya orangnya harus passionate banget gitu. Asik, dari hati banget gitu ya. Kalau nggak pakai soul tuh nggak nyampe gitu, nanti brandnya gitu. Ternyata saya dulu suka, pas SMA tuh suka, kalau guru lagi nerangin, saya suka sambil agak nunduk gitu, suka gambar-gambar sepatu di balik buku, gitu, coret-coret kan gitu ya. Wah, saya pengen bikin sepatu kayak Vision Streetwear nih dulu gitu ya. Dulu kan saya angkatannya ya. Angkatan ini, tari-tari kejang gitu lah. Terus dari itu gambar-gambar gitu, udah gitu. Kepikiran dulu zaman SMA, wah SMA saya pernah punya passion tentang sepatu. Saya suka sneakers juga dulu, sempat juga disponsorin beberapa sneakers gitu. Dan akhirnya udahlah cobain bikin sepatu. Dan ternyata ya alhamdulillah, ternyata rezekinya saya memang di sepatu gitu, karena pemainnya masih sedikit sneakers itu. Oke, jadi Sneaker melihat lokal dari ya. pasaran Nah, juga walaupun ya. ada event-event sneaker, banyaknya sneaker luar. Iya. Kayak itu lagi, Air Jordan lagi, Nike lagi, terus Adidas lagi gitu kan. Ini brand Indonesianya mana gitu. Nah, saya pengen berkontribusi untuk bisa bikin brand Indonesia, yaitu sneakers gitu. Sneakers tapi yang Pak tadi Indonesia nih. apa bisa Indonesia. merepresentasi lah kultur anak muda. Oke, jadi kultur anak mudanya ada, terus juga soul-nya ada gitu Ya. ya. Tapi kalau ngomongin tentang perkembangan itu awal mulanya di Bandung berarti ya? Di Bandung. Oke. Ya. Nah itu pasaran UKM pada saat di Bandung Mhm. itu sendiri pada saat mau mulai bisnis itu gimana? Lagi berkembangnya atau justru masih Justru belum banyak? kalau dari dunia sneakers untuk brand lokalnya ya, brand lokal itu lagi lesu-lesunya. Oh. Bahkan brand lokal sneakers yang senior itu yang mungkin di Bandung ya, yang dari clothing indie itu lagi pada turun. Bahkan mereka tidak memproduksi sepatu, akhirnya jadi clothing gitu. Nah disitulah saya mencuri celah di mana mereka lagi lesu, saya coba bangun gitu kan. Nah disitu akhirnya saya coba untuk ngemas sebuah brand yang gimana ya cara brandnya biar pas keluar tuh udah mateng gitu. Oke, konsepnya Jadi, ada. makanya saya semuanya. fokusnya sebenarnya kalau acara-acara sebenarnya lebih ke masalah branding gitu. Oke. Branding. Jadi sebelum kita dagang itu kita harus mantapin brandnya dulu. Gitu. Oke. Positioning brandnya seperti apa, logonya itu, meaningnya apa gitu. Mau arahnya kemana ini brandnya seperti itu. Dan akhirnya saya bikin konsep sepatu skateboarding karena dunia saya dulu seputaran musik underground dan skateboard gitu. Dan saya ambil passionnya di situ. Saya coba bikin sepatu yang ya kurang lebih seperti Vans, seperti Vision Streetwear, ya, seperti yang Lakai dan lain-lain. Dan akhirnya saya coba cari logo yang gimana caranya orang sekali lihat ngeh gitu. Langsung. Oh ini Jadi sepatunya. misalnya gini, oke. Ada mendengar suara sesuatu ya mirip suaranya. Ini logo apa? Nike. Gampang kan? Orang cuma gini doang. Nike. Udah. Saya pengen nggak butuh puluhan tahun untuk mengenalkan logo ini. Jadi saya mencari sesuatu benda yang mainstream lagi. Jadi saya orang mainstream banget sebenarnya. Cari benda yang mainstream. Mainstream ini malah pengen Iya. mainstream gitu ya. Benda yang mainstream yang mudah diingat. Dan Oke. waktu itu saya kepikiran lagi zaman SMA, tetap zaman SMA itu saya pernah melihat sebuah CD band punk rock gitu ya, asal Swedia. Bukan. Oh ya, daerah sana. Pokoknya sana lah ya. Daerah dingin gitu ya. Itu bagus CD-nya tuh biru, terus ada gambar pisangnya. Dan saya ambil karakter itu biru, pisang, udah sesimpel itu. Jadi logonya pisang sepatu itu. Jadi ketika saya presentasi pertama kali memperkenalkan FYC Footwear, saya malah menceritakan logonya dulu di sosial media. Oke. Saya ceritain gitu bahwa Historinya, jadi kenapa? pisang ini tuh kegunaannya apa, ingredientsnya apa. Jadi naon susah kebanyakan ngomongin tentang pisang gitu. Dan ujung-ujungnya saya Ini kesehatan apa gimana, dokter apa gimana gitu Terus ya? kalau orang main skateboard itu lebih baik makan pisang dulu daripada makan babat dan paru gitu. Agak nyambung memang sih ya. Bisa muter-muter gitu. Makanya emang benar dalam dunia olahraga lebih baik makan pisang karena itu mengisi kalori Nutrisi, nutrisi ya. ya. Dan itu
presentasi skateboarding juga, dan akhirnya setelah saya cerita tentang pisang, ini apaan sih, pisang. Karena saya perkenalkan, inilah logo dari brand sepatu saya yang akan launching gitu kan. Dan itu lumayan ramai, kan udah ke brainwash tuh, logo FYC pisang, nah gitu kan. Berarti setiap orang yang sudah membaca cerita saya tentang logo FYC sepatu saya itu pisang, setiap orang melihat pisang dimanapun dia akan ingat FYC. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah mungkin kita skip dulu, kita akan ngobrol sama Mas Panji karena ini Kang Mas. Ya? Boleh. Kang Mas. Oke, Mas Panji, ini Mas Panji aktor iya, terus stand up iya, terus iya penyiar juga dulu. Ya, itu artinya berarti untuk setiap kerjaan duitnya kecil-kecil, makanya namanya banyak. Jadi terus sekarang maksudnya bisnis juga udah dimulai sebenarnya dari kapan itu Mas? Wah, kalau ngeliat sejarah bisnisnya dari zaman dulu banget sih, zaman kuliah, waktu itu juga bikin clothing, dulu namanya Ref Basketball Clothing. Oke. Sekarang berubah jadi main basket, sekarang malah jadi majalah. Jadi pokoknya jauh lah perjalanannya, cuman udah dari mungkin sekitar tahun 2003, 2004an baru mencoba untuk mulai bisnis, dan sampai sekarang masih jalanin walaupun unit bisnisnya beda-beda. Oke, jadi terus ada perkembangan juga gitu ya. Nah, ngomongin tentang bisnis, kalau misalkan Mas Panji sendiri sebenarnya fokusnya itu kan kalau bisnis sendiri Mas juga keluarin nama panjangnya Mas kan ada Wongso Yudanya. Iya betul. Nah itu WSYDN.com. Kenapa dipilih WS? Sebenarnya nggak ada alasan yang bisa dibanggakan sih dari nama toko lainnya sebenarnya rumit kan, WSYDNshop.com. Susah sekali diingat. Iya. Sebenarnya berawal dari saya juga pasti tahu juga sebagai orang yang berkarya ya. Tentu kalau misalnya kita pengen hidup dari karya, berarti kita harus memasarkan karya kita, harus dijual. Nah untuk anak-anak yang independen, baik itu musik ataupun karena saya nge-rap tapi stand up juga, ngejual karya itu sebagai seniman independen itu agak rumit karena toko-toko keberpihakannya sama yang major ya, yang mainstream. betul Gitu ya. Dulu waktu saya naruh musik CD di toko, orang-orang pada bilang, wah gila nih CD-nya Panji habis gitu. Kita bangga kan, waduh happy nih kayaknya. Tiba-tiba berapa bulan kemudian ditelepon sama label, tolong diambil nih returnya. Retur itu apa? Ini CD yang gak kejual pas gitu. Lihat emang berapa banyak? Nanti lihat sendiri deh, ternyata satu mobil musik itu, terus banyak banget. Iya gitu, akhirnya diputuskan karena saya juga senang pemasaran, saya pikir gimana kalau misalnya saya take over aja semua aspek dalam memasarkan karya, saya ambil termasuk ngejual karya. Makanya saya ada bikin toko online di mana saya memasarkan karya dan fokus utamanya karyanya formatnya digital gitu. Oke, nah ini format digital ini nih yang mungkin kalau misalkan dipikir-pikir kan Mas, kalau yang Marsha lihat dari websitenya WSYDN itu ada stand up-nya, ada pokoknya sendiri dalam bentuk digital. Apa nggak takut itu kan karena sekarang ini perkembangan digital orang dengan mudah mungkin copy langsung masukin gitu ya. Nah itu bagaimana Mas sendiri untuk mensupport orang-orang supaya nggak beli yang ilegal gitu? Nah ini agak panjang jelasinnya, Jeng. waktu ya. Poinnya gini sih, poinnya tuh orang bukan yang nggak mau beli fisik, cuman aja fisik bukan format yang lazim lagi. Dulu orang beli CD karena memang cuma itu format yang lazim. Sebelum itu ada kaset, sebelum itu ada vinyl gitu. Jadi sebenarnya bukannya masyarakat yang nggak mau beli, hanya saja fakta bahwa mereka mulai ngedownload itu menunjukkan bahwa konsumen mengharapkan produsen untuk supply produk dengan format yang saya inginkan. Pembajakan itu cara konsumen memaksa industri untuk berubah. Saya ulangi, pembajakan adalah cara konsumen memaksa industri untuk berubah. Setiap kali pembajakan terjadi, pada akhirnya ada perubahan dalam industrinya. Nggak akan ada iTunes kalau nggak ada Napster. Nggak akan ada radio swasta kalau dulu nggak pirated radio. Dulu kan radio hanya milik frekuensi pemerintah, cuma untuk propaganda perang dan pemerintah doang. Tiba-tiba ada anak muda ngebajak frekuensinya mainin lagu rock and roll. Kalau nggak ada bajakan itu, nggak akan terjadi sekarang. Bahkan TV berlangganan itu awalnya dari pembajakan juga. Dulu ada orang membajak teknologinya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison bikin teknologi untuk merekam gambar.
Cuma di patennya cuma berlaku di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Kalau ada seorang anak muda pindah ke sebuah negara bagian sepi yang nggak berlaku patennya karena nggak ada orang di situ. Terus dia bikin film yang banyak, akhirnya jadi kerajaan, daerahnya namanya Hollywood, orangnya namanya William H. Fox yang bikin Fox Pictures. Jadi setiap kali ada pembajakan, itu konsumen memaksa produsen untuk merubah industrinya. Nah, ketika orang ngedownload, harusnya itu di-embrace sebagai sebuah tanda perubahan, bukan dilawan. Berarti konsumen pengen beli digital, karena di handphone kita semua ada ribuan lagu. Coba bentuknya CD, dan kita total pengen bawa sebanyak itu. Kemana-mana harus bawa truk, isinya CD semua tuh. Udah denger lagu baru, CD, mereka mundur, bawa CD gitu. Nah, pertanyaan kemudian kan, gimana caranya orang bisa beli digital secara legal? Nah, kebanyakan senimannya nggak menyediakan. Senimannya tidak menyediakan dalam format digital. Ketika ditanya kenapa? Karena takut dibajak. Tanda tanya besar langsung, hubungan lu sama penikmat karya lu seperti apa? Kok curiga? Biasanya musisi itu membiarkan label jadi perantara hubungan antara dia dan penikmat karyanya. Padahal dari zaman batu sampai dengan zaman sekarang, yang menghidupi seniman itu bukan label, bukan penerbit, bukan PH, tapi penikmat karyanya. Jadi harusnya ketika zamannya label masih kuat, senimannya tuh potong kompas langsung hubungannya ke si penikmat karyanya. Nah, sekarang dengan dunia digital ini tuh nggak perlu, hubungannya mesti dibangun. Nah, sebelum saya ngerilis karya secara digital, hubungan dengan penikmat karyanya dibangun juga secara digital, sehingga ada kepercayaan dan segala macamnya, dan butuh proses memang edukasi. Tapi untungnya sampai dengan detik ini di toko online saya, baik itu untuk stand up, rap ataupun buku, penjualan format digital tuh paling tinggi. Jadi iya, jadi misalkan di stand up ada DVD stand up sama ada digital download stand up. Yang paling laku yang digital. Ada rap CD bentuknya, ada digital. Yang paling laku yang digital gitu. Sebenarnya kan kalau kita mikir gampang kan, orang bisa aja download di mana gitu. Pada hari pertama saya rilis, besok udah pasti ada di mana-mana gitu. Jadi kenyataannya sampai dengan detik ini orang tetap memutuskan untuk beli karena mereka udah diedukasi untuk menghargai karya gitu. Oke, jadi ada panjang ya. Kasih tepuk tangan dulu ya. Maaf ya. Poin ketiga adalah ada kedekatan juga nih antara si penjual ibaratnya gitu, penjual dengan yang mau beli gitu ya. Jadi ada edukasi terlebih dahulu, itu yang penting. Tadi kalau Mas ini ada pisang, nggak dikasih tahu dulu tuh isinya apa sih, nutrisinya apa, taunya adalah ini adalah brand gitu ya. Kalau yang satu lagi adalah mengedukasi supaya tidak membeli secara ilegal. Gimana caranya membeli dengan legal ya? Oke, nah berikutnya saya tanya lagi sama Kang Ucai ya. Nah, ngomongin tentang FYC Footwear. Ini kan kalau dilihat sekarang memang udah banyak penggunaan media-media sosial gitu ya, Instagram, website udah ada Mas? Website lagi under construction. Lagi under construction. Berarti kan memang sudah menggunakan dunia digital gitu ya. Nah, kenapa memilih sosial media ini sebagai cara Mas untuk menjual? Karena selain memang kita di zamannya gitu ya, kalau di tahun 80-an kita nggak mungkin ya. Ya ada internet waktu itu ya. Yang pasti harus kita maksimalkan apa-apa yang ada gitu ya. Salah satunya adalah sosial media, di mana sosial media ini adalah fasilitas paling mudah ketika kita harus mengetahui pangsa pasar kita siapa, terus umurnya berapa gitu kan, terus interest secara kulturalnya orang-orangnya kayak gimana gitu. Nah, itu yang kita pelajari dan coba kita fasilitasi lewat sajian-sajian produk atau karya yang kita lempar ke pasar gitu. Nah, jadi penggunaan sosial media ini menurut saya ya ini mah udah harus ya, hukumnya wajib main gitu ya. Ya, jadi udah bukan sudah muakat lagi iya, ya, harus wajib gitu udah ya. emang harus kita gunakan dan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Tapi semua orang kan bisa menggunakannya. Nah, cara-caranya inilah yang seharusnya bisa menjadi inovasi lah. Seperti ya kalau sekarang kan cara dagang orang kan banyaknya mampir di IG orang gitu. Ya, langsung gitu. Cek identitas gitu ya. Spam gitu kan. Itulah nasib orang-orang yang followernya ratusan ribu ya. Mau Sabar ya Mas Panji. fotonya sebagus apapun di bawahnya pelangsing. Iya. Gitu. Jadi kalau sama saya foto bagus, masuk fotonya bagus gitu. Aman, belum ada spam. Dan followernya sedikit gitu. Jadi
ini apa cara-cara yang sekarang kekinian itu saya lihat tuh lebih ke personal touch gitu. Jadi istilahnya apa, bagaimana menyentuh hati seseorang gitu. Jadi seakan-akan dia terlibat dengan apa yang sedang kita usahakan. Ya, salah satunya dengan bercerita bagaimana usaha kita ini mulai dijalankan gitu. Kita bikin blog aja, apalagi bikin vlog gitu kan, sekarang banyak ya istilah-istilahnya ya, yang video vlog gitu ya, terus tulisan blog gitu, gimana kita survive dari awal. Jadi saya mah dari awal belusukan ke apa di gang belakang si Baduyut itu, langsung saya bikin dramanya gitu. masuk gang menuju usaha baru saya gitu. Jadi orang oh gitu. Masuk gang gitu. Dramatis terus bapak ini adalah ini, wah jadi gitu. Jadi dibikin orang-orang tuh nungguin, saya mana produknya lalu Alibaba jadi nggak apa-apa orang-orang marah-marah gitu ya, tapi orang-orang nungguin gitu ya. Dan itulah yang membuat sosial media itu sekarang bisa kita kendalikan dengan cara-cara apa unik-unik kita lah gitu, seperti itu. Ada yang bikin kuis. Saya juga untuk narik followers awal-awal bikin kuis, udah siapin 5 sepatu, udah kasih buat kuis gitu kan. Nah seperti itu. Nah terus ada lagi cara lain, kalau sekarang mah ada ininya ads. Yang buat punya duit ya bisa bayar gitu ya. Jadi gitu ya. tidak ada hubungannya juga sekarang. Dulu mah karena followersnya banyak, dulu pernah nge-band gitu ya, jadi gampang ya. Itu mah memang hadiah itu mah ya dari Allah gitu ya. Dimana kita punya background ya, mungkin ada sedikit follower buat modal awal, tapi enggak juga sebenarnya. Yang punya brand-brand besar pun sebenarnya dulu mereka bukan orang tenar kan, tapi mereka bisa merepresentasikan brandnya itu dengan baik, dengan tepat ke masyarakat gitu. Jadi sosial media ini adalah salah satu cara yang harus kita manfaatkan keberadaannya, tapi kita pun harus ngulik lagi, bukan hanya sekedar posting-posting doang, tapi kita harus lebih komunikatif dengan si konsumen kita gitu. Kalau mereka nggak ada yang nyamperin, ya udah kita yang nyamperin dulu gitu, seperti itu. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Bang sama Mas Panji lagi ya. Kalau Mas Panji sendiri gimana pandangannya terhadap ini bisnis startup yang udah berkembang, ditambah lagi sekarang eranya digital, semuanya masuk di dunia digital. Nah kalau Mas Panji gimana pandangannya? Ya sebenarnya pemanfaatan digital itu lucu. Orang sampai sekarang berpikir asal dia udah punya website udah cukup, udah selamat bisnisnya. Padahal nggak gitu juga. Semua mungkin ada di sini yang bisnisnya retail pasti tahu, mau itu retail bentuknya fisik toko atau retail bentuknya toko online, sama prinsipnya sama. Back endnya mesti rapi, terus udah gitu tetap butuh komunikasi dengan konsumennya. Untuk yang punya toko online atau jualan online baik di Instagram ataupun di toko online, kita tahu bahwa ada aja konsumen yang harus ngobrol berkali-kali apa yang mau beli gitu. Ini ada warna ini nggak? Nggak ada. Kalau ukurannya ada panjang banget, habis itu jadi beli nggak? Orang cuma ada doang, saya pergi. Ya, sama aja toko juga kayak gitu. Kenapa saya tahu? Karena dulu kan saya punya clothing. Clothing itu punya toko fisik. Dulu kalau ada yang dari Bandung mungkin tahu Gor Citra Arena, itu Gor Basket, markasnya Garuda Bandung lah. Tokonya di situ. Jadi saya tahu persis retail itu seperti apa. Nah, sekarang digital itu hanya format yang berbeda dari semua praktik bisnis yang sudah ada. Praktek bisnis dan cara kita memasarkan nggak beda sama sekali dari zaman batu sampai sekarang. Sama sekali nggak beda. Yang berubah cuma alatnya. Dulu orang pakai sampling, sekarang juga masih sampling. Dulu samplingnya kalau kita masuk mall ada yang bawa nampan, ada biskuit, ya silakan cobain gratis gitu. Sampling. Kalau misalkan suka dari yang gratis, mungkin mau beli yang dikit, yang kecil. Kalau dia udah begitu menggilai sih. Saya lagi ngomongin Mrs. Fields ya, dulu tuh ada zamannya, tau gak sih? Mrs. Fields tuh enak banget lah, kayak chocolate chip cookies. Kalau kita gratis suka, kita mulai beli yang bungkus kecil. Kalau kita mulai menggila, lama-lama kita berlangganan gitu. Hari ini sama persis, cuma beda format. Saya, setiap karya saya selalu ada format gratis, murah, dan mahal. Kita ambil contoh stand up. Pertunjukan Masake Bangsaku saya, itu durasinya 1 jam 45 menit. 60%-nya tersedia di YouTube. Saya yang taruh sendiri. Gratis ada. Tapi ya ada rupa, ada harga. Kalau misalkan gratis ya tentunya kepotong-potong dan nggak lengkap. Pengen beli yang murah, download digital downloadnya. Harganya 75.000, full show-nya bisa di-download. Pengen yang lebih mahal, ada 150.000, double disc, ada bonus behind the scenes-nya dan segala macamnya.
Jadi dari dulu sampai sekarang kerjaan kita cuma mindahin dari orang yang nggak tahu, kenal, berani nyoba, jadi suka, dan jadi pelanggan. Dan itu adalah strategi memasarkan dan menjual produk dari zaman dulu. Bedanya alat yang kita gunakan beda-beda. Nah sekarang digital itu bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena semua platformnya gratis. Luar biasa. Coba dulu untuk berkomunikasi dengan konsumen mesti bayar radio, mesti bayar iklan majalah. Sekarang untuk berkomunikasi dengan konsumen bisa langsung lewat sosial media. Betul, kita sendiri, iya. Dan kalau misalnya kita dalam kutip bacakan tipsnya terlalu asal, orang juga sebel gitu. Jadi sama aja, digital itu tidak untuk dilawan, tapi harus di-embrace sebagai bagian dari perubahan zaman sekarang. Oke, kasih tepuk tangan dong. Nah, ini yang bikin Masya juga penasaran dari yang tadi gratis, murah, mahal. Ya. Ini kayaknya butuh juga kalau misalkan kita semua di sini mungkin orang biasa-biasa aja. Tapi kalau Mas Panji kan udah punya nama nih ya, kayak personal brandingnya juga udah kuat. Nah, kalau misalkan yang lain di sini mau belajar gimana sih untuk membangun personal branding juga nih untuk menjual supaya orang juga attract gitu, tertarik. Nih saya selalu sebut dan menurut saya ini salah satu yang terpenting. Yang penting itu bukan berapa banyak followers Anda. Ibaratnya kita bicara Twitter ya. Yang penting itu bukan berapa banyak followers Anda, tapi siapa followers Anda. Satu. Jadi ambil contoh, saya ada teman namanya punya akun Twitter namanya @infosupporter. Waktu itu followersnya cuma 5.000, dikit banget lah. Digini juga hilang tuh followers tuh. Digebek kayak tuh, hilang tuh followers tuh. Tapi waktu itu Coca-Cola pernah bawa Piala Dunia sini, pialanya doang. Gini nggak sih waktu itu pernah bawa. Habis itu saya lihat infosupporter ngiklan. Padahal followers cuma 5.000, ya ampun. Tapi kenapa Coca-Cola ngiklan situ? Kenapa dia nggak ngiklan Raditya Dika waktu itu? Karena walaupun Raditya Dika banyak, duitnya nggak tepat guna. Kan belum tentu semua yang suka bola. Infosupporter followersnya sedikit tapi spesifik. Jadi ketika ditaruh duit di situ, duitnya tepat guna. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah akun jejaring sosial kita udah menarik konsumen yang kita inginkan? Apakah dalam komunikasi kita menggunakan sosial media itu didesain untuk membuat orang yang tepat untuk nembak sama kita? Jadi itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, a good product will sell itself nevertheless gitu. Dibandingkan produk sampah dijual kepada konsumen yang banyak pasarnya. Misalnya contoh, ada orang followersnya cuma 10.000, saya followersnya 1 juta. Saya rilis lagu, dia rilis lagu. Lagu saya sampah. Lagu saya cuma lagunya cuma gitu doang nih. Udah selesai, udah gak ada lagi, lagunya gitu doang. Dirilis di depan 1 juta followers. Tentu 1 juta orang tahu. Tapi 1 juta orang ini gak mau rekomendasi ini lagu orang lain. Dia gak akan bilang, lu bisa dengerin lagu Panji. Kayak gimana? Sebaliknya yang punya 10.000 followers, lagunya enak banget. Enak banget. Setiap satu orang 10.000 itu rekomendasikan satu orang lain. Ngelebar menjadi 20.000. Orang selanjutnya kasih tahu terus aja. Jadi nggak penting sebenarnya berapa banyak followers Anda gitu atau siapa Anda gitu. Yang penting tetap produk. Orang tuh sering mengkambing hitamkan hal-hal lain atas kegagalan bisnisnya. Trennya lagi nggak bagus. Lagi ada Logan sih di bioskop rame lagi pilkada enggak. Anda menghindar untuk menyadari bahwa kesalahan terbesar dari kegagalan bisnis Anda adalah produk Anda sendiri. Itu menurut saya. Udah itu. Saya nungguin Mas Panji nyanyi lagi sebenarnya. Silahkan di download ya. Di how.com. Jadi lama-lama pulang malah ingat semuanya di sini. Harus gini nih. Harus ada gerakannya ya. Itu lagunya kata tepat banget. Bagus ya, bagus. Secara seni tinggi. Iya. Bisa dipakai untuk karameter lagi, jadi telepon gitu.